Yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan telah hadir bersama dengan kita, Bapak Dr. Andes Haji Agus Patoni MSc GRC. Yang terhormat penjabat Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSc. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Palembang beserta Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Mas Agus Haji Ahmad Fatoni Husin Umri MSI selaku khotib sholat Idul Adha. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Adran Mahfur MH Al-Hafiz selaku imam sholat Idul Adha. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Kemas Haji Abdul Halim selaku ketua Badan Pembina Masjid Sultan Mahmud Badrun Jayapura Palembang beserta para pengurus jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusuli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wasbi azmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia dalam ukhuwah Islamiyah menjalin silaturahim penuh barokah, kembali Allah mempertemukan kita untuk bersilaturahim dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di kesempatan hari Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan 17 Juni 2024 Miladia di Masjid Kebanggaan kita semua, Masjid Nasional Sultan Mahmud Badrun Jayapura Palembang. Hadirin jemaah yang kami hormati, rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah diawali dengan penyampaian laporan pengurus masjid disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus yang kami hormati Bapak Insinyur Ki Agus Haji Abdul Rajab MSc. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kami hormati, kita banggakan hadir bersama kita Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Patoni MSc. Selamat datang Pak Gub. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Bapak Kemas Haji Halim Ali beserta keluarga. Hadir juga di sini Wakil Imam Besar kami Yai Saripudin Yakub yang biasanya memang suka di luar, jarang di tempat di masjid ini, selalu membawa acara khutbah. Yang kami hormati PJ Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSc beserta Ibu dan jajaran pemerintah Kota Palembang, Forkopimda Sumatera Selatan dan Kota Palembang, yang mewakili Polda Sumatera Selatan. Hadir di tengah kita Bapak Kapolres Tabes Palembang yang terhormat Bapak Kombes Polisi Dr. Haryo Sugiharto SIK MH. Yang kami hormati mewakili Pangdam 2 Sriwijaya dan wabil khusus kepada yang terhormat khotib sholat Idul Adha kita tahun 1445 Hijriah ini, Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Mas Agus Haji Ahmad Fatoni Husin Umri MSc, Imam Besar Imam Sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini yang terhormat Ustaz
Ki Agus Adlan Mahfur SHMH Al-Hafiz, dan para organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang, para ulama, para hafiz dan hafizah, dan serta Bapak Ibu semua jemaah Salat Idul Adha 1445 Hijriah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita persembahkan pada Allah SWT, dan alhamdulillah kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang kita banggakan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, insya Allah salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Momentum hari raya Idul Adha yang kita sebut juga hari raya kurban selalu kita rayakan kedatangannya. Hari raya ini selalu ditandai dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Kegiatan kurban ini sesungguhnya sebagai lambang kepatuhan, ketaatan kita sebagai hambanya kepada Sang Pencipta, dan kita akan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara daging hewan kurban yang kita bagikan diniatkan untuk bisa dinikmati keluarga kita fakir miskin yang berhak menerimanya sebagai wujud gerak sosial kita terhadap sesama. Inilah pelajaran yang mulia yang dapat kita petik dari peristiwa Idul Kurban. Sesungguhnya yang tersirat dari peristiwa ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pengabdian kita, mengorbankan apa saja untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Insya Allah semua itu akan kita coba lewat Idul Adha. Kita coba melakukan suatu perbuatan pengorbanan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami atas nama Yayasan Masjid Agung Palembang mengajak jemaah semua, marilah kita doakan semoga keluarga besar kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dan selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kembali ke tanah air dengan selamat dengan memperoleh haji yang mabrur. Haji yang mabrur balasannya hanya surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini, alhamdulillah Yayasan Masjid Agung Palembang telah menerima beberapa titipan hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo yang kita banggakan ini. Jumlah hewan kurban yang terkumpul pertama datang dari PJ Gubernur Sumatera Selatan 2 ekor sapi, dari Pangdam 2 Sriwijaya 1 ekor sapi, dari Polda Sumatera Selatan 1 ekor sapi, dari PJ Wali Kota Palembang 1 ekor sapi, dari Bapak Kapolrestabes Palembang 1 ekor sapi, dari keluarga besar Bapak Kemas Haji Halim Ali 1 ekor sapi, dari keluarga besar Haji Herman Deru 1 ekor sapi, dari keluarga besar Bang Sumsel Babel sebanyak 2 ekor sapi, dari keluarga besar PT Bomba sebanyak 1 ekor sapi, dari keluarga besar Yan Paris di Jakarta 1 ekor sapi, dari keluarga besar Yayasan Masjid Agung Palembang 1 ekor sapi, dan dari keluarga besar Bapak Surinman 1 ekor sapi, sehingga terkumpul pada sholat Idul Adha tahun ini sebanyak 14 ekor sapi. Kami juga menerima titipan dari jemaah Masjid Agung dan warga Palembang berupa kambing sebanyak 9 ekor sapi. Tahun lalu kita dapat membagikan lebih kurang 2.500 kantong daging kurban. Semoga tahun ini insya Allah akan bisa melebihi jumlah tersebut. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan ini. Insya Allah akan kami laksanakan penyembelihan dengan baik, bersih, sehat dan halal. Dagingnya akan segera dibagikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Kepada para pemberi hewan kurban, kami doakan semoga kebaikan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT dan menjadikan Bapak dan Ibu semua termasuk hamba Allah yang takwa. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak dan Ibu semua, Bapak Gubernur yang kami hormati dan Bapak Wali Kota, terutama pada tahun ini, kemarin kami ikut live bersama Bapak Gubernur Sumatera Selatan, di mana kemarin kami menyaksikan langsung program gerakan berkurban serentak se-Sumatera Selatan yang digagas oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Agus Patoni, dan kami sangat menghormati dan menghargai inisiatif ini. Dan kami berharap Pak Gubernur, insya Allah tahun depan itu akan terus terlaksana seperti ini, karena dari jumlah setelah diinisiasi ini jumlah hewan kurban pun bertambah untuk Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah ini mendapat keberkatan dari Allah SWT. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kepada pemerintah Kota Palembang atas kerjasamanya yang baik, terutama kepada PHBI Pemkot dan PHBI Masjid Agung, kepada Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Bapak Kemas Haji Alim Ali, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran amalia kurban tahun 1445 Hijriah ini. Semoga ini semua akan menjadi amal kebaikan bagi kita di mata Allah SWT. Amin. Kami juga pada kesempatan ini memohon maaf, andai dalam pelaksanaan rangkaian amalia kurban tahun ini masih banyak kelemahan-kelemahan, dan kami berusaha insya Allah semakin tahun kita akan perbaiki pelaksanaan penyembelihan dan pelaksanaan Idul Adha di tempat yang kita banggakan ini. Kepada yang terhormat, khususnya kepada Al-Ustaz Ki Agus Adlan Mahfur SHMH Al-Hafiz selaku Imam Salat Idul Adha kita nanti, dan juga Al-Murkarom Ustaz Dr. Andes Mas Agus Haji Ahmad Patoni Husin Umri MSI yang akan menyampaikan khutbahnya nanti. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya atas nama keluarga besar Yayasan Masjid Agung Palembang, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita mendengarkan sambutan penjabat Wali Kota Palembang selaku Ketua Peringatan Hari Besar Islam Kota Palembang yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil ham. Yang kita hormati dan kita banggakan, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Apatoni MSI, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tias Patoni Esos MSI. Yang kami hormati Porkominda Sumatera Selatan, yang kami hormati juga Porkominda Kota Palembang. Dalam hal ini hadir Bapak Kapolrestabes Palembang, Bapak Dr. Haryo Sugihartono SIKMH, Bapak Dandim 0418 Palembang beserta istri Letnan Kolonel Kapileri Ferdiansa Esos. Yang kami hormati, kita banggakan Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, Kemas Haji Halim Ali. Yang kami hormati PLH Kakanmenak Kota Palembang, Dr. Andes Haji Abu Bakar MSI beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua PKK Kota Palembang. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurusan Yayasan Masjid Agung, Bapak Insinyur Ki Agus Haji Abdul Rojak MSI. Yang kami hormati Imam Besar
Masjid Agung Bapak Ustadz Ki Agus Adian Mahkur MH Al-Hafiz. Yang kami hormati Khotib Bapak Ustadz Dr. Andes Masahagus Haji Apatoni Husin Umri MSI. Yang kami hormati Bapak Asisten, para staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Juga yang kami hormati para kepala OPD Kota Palembang. Yang kami hormati guru kami Bapak Tokoh Agama Haji Sarifudin Yakub, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah. Karena selain kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, hari ini bertepatan pula dengan Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1341. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua agar saling berbagi dan saling bersinergi untuk menciptakan Kota Palembang yang berdaya dan berjaya. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa Idul Adha identik dengan kurban. Kurban merupakan momentum penyembelihan sifat buruk manusia, memotong rasa sifat angku, rasa sombong, serakah, tidak jujur, egoisme, baik personal maupun komunal, dan nafsu menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Idul Adha tahun 2024 ini juga diharapkan mampu menjadi momentum untuk mengenang semangat kebersamaan, kasih sayang, dan solidaritas dalam umat Islam. Kita diingatkan akan pentingnya keikhlasan dan pengorbanan dalam hidup kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kita ingat pada saat ini, para jamaah sekalian, di berbagai belahan dunia, kita menyaksikan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh sesama manusia. Kita melihat saudara-saudara kita mengalami kekurangan pangan, air bersih, perumahan, dan kesehatan yang memprihatinkan, salah satunya di saudara kita di Palestina. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, mari kita doakan kaum muslim dan muslimah yang ada di Palestina. Sebagai umat Islam yang beruntung, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka. Hal ini selaras dengan salah satu pesan utama dari perayaan Idul Adha adalah belas kasih kepada sesama makhluk manusia. Mari bersama kita renungkan pentingnya pengorbanan dalam hidup. Pengorbanan bukan hanya tentang pengorbanan hewan kurban, tetapi juga tentang pengorbanan waktu, energi, dan harta untuk kebaikan. Semoga dengan melaksanakan kurban, kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang mendalam dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Marilah kita jadikan momentum kurban ini sebagai ajang introspeksi diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, dan memperkuat ikatan kasih sayang dan persaudaraan di antara kita semua. Bapak penjabat gubernur, hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, ada satu hal penting yang saya ingin sampaikan. Bukan kambing ataupun sapi yang menjadi esensi dari hari raya kurban, tetapi kerendahan hati dan keikhlasan dari peristiwa agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah makna kurban yang sesungguhnya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan penjabat Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Patoni, MSI GRSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillah ilham. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya cintai, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tias Fatoni. Yang saya hormati, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati, PJ Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa beserta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Dewi Sastriani. Yang saya hormati Forkopimda Kota Palembang. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Bapak Insinyur Ki Agus Haji Abdul Rojak MSc. Yang saya hormati, kita muliakan Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, Bapak Kimas Haji Halim Ali. Yang saya hormati Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Yakub MHI. Yang kita hormati, kita muliakan Imam pada hari ini Al Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH, dan juga khotib Bapak Al Ustadz Dr. Andes Mas Agus Ahmad Fatoni Husin Umri MSI. Yang saya hormati Kepala OPD Provinsi dan Kota Palembang, Kakanwil Agama, Kepala BUMD, BUMN, instansi vertikal, dan yang kita muliakan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan seluruh warga masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang saya cintai. Maha suci Allah yang tak pernah henti mengalirkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di pagi yang penuh rahmat ini kita dipertemukan untuk mentakjimkan syiar Islam, bertakbir, mengagungkan asmanya, ruku dan sujud, bertakarub serta bersyukur atas segala karunia-Nya, lalu dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud ketaatan pada perintahnya, meneladani Rasulnya serta memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Sehingga dengan penuh sukacita dan wajah yang berseri-seri kita berkumpul bersama sambil bersyukur dan melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan alhamdulillah atas bimbingan dan juga petunjuknya pada hari ini kita bisa bersama-sama dapat menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada momentum Idul Adha tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2024 Masehi, atas nama pribadi, atas nama pemerintah provinsi, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kita selaku insan yang beriman patut terus meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melalui ibadah kurban dengan hewan kurban yang dituntunkan syariat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada hari ini kita dapat dengan tenang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan insya Allah kita akan bersama-sama berkumpul dengan keluarga memperingati Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan khusyuk harus menjadi insan yang salih, yang juhud dan berjiwa atau merasa selalu diawasi oleh Allah, dan kita berusaha menjadi muslim yang senantiasa ikhlas, syukur, sabar, jujur, amanah, ihsan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap insan muslim yang menjadikan Idul Adha dan berkurban sebagai jalan perubahan, menebar kebaikan hidup bagi sesama, selain menjadikan diri semakin dekat dengan Allah,
yang membentuk kesalehan diri dengan Idul Adha dan juga berkurban. Setiap muslim semakin tergerak berbuat kesalihan bagi sesama. Atas dasar spirit peringatan Idul Adha dan ibadah kurban, paling tidak memiliki 3 makna penting. Yang pertama adalah makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Khalik. Kedua, makna sosial di mana Rasulullah melarang kaum mukmin yang memiliki kelebihan rezeki tetapi tidak menunaikan ibadah kurban. Dan yang kemudian yang ketiga, makna bahwa apa yang dikurbankan merupakan simbol dari sifat tamak dan kebinatangan yang ada dalam diri manusia, serta rakus, ambisius, suka menindas, menyerang, dan cenderung tidak menghargai hukum dan norma-norma sosial menuju hidup yang hakiki. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Selatan yang selama ini terus menjaga iklim kondusif, menciptakan daerah kita zero konflik, daerah yang toleran, daerah yang aman damai, sehingga seluruh aktivitas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga bersyukur atas kebersamaan, atas kekompakan, kekeluargaan yang terus terpelihara selama ini di Sumatera Selatan. Telah banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita juga telah bersama-sama tadi disebutkan oleh Ketua Yayasan, dan juga kemarin kita bersama-sama telah mengikuti gerakan berkurban serentak sesumsel. Gerakan ini digagas untuk bisa menyatukan pengorbanan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat agar bisa dinikmati oleh keluarga kita yang berhak untuk menerima hewan kurban. Total hewan kurban yang dilaksanakan secara serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebanyak 296 sapi. Namun di seluruh Sumatera Selatan tercatat lebih dari 16.000 hewan kurban yang disembelih pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa bagi Sumatera Selatan untuk bisa kita bersama-sama berbagi dengan sesama kita, dengan keluarga kita, sehingga kita merasakan satu keluarga yang utuh sebagai masyarakat Sumatera Selatan. Kita juga bersyukur dengan kebersamaan kita telah banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan, telah banyak gerakan serentak yang sudah kita lakukan. Selain gerakan serentak berkurban sesumsel pada hari ini yang kita laksanakan, juga telah banyak gerakan-gerakan serentak lainnya yang juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi daerah tercinta. Ada gerakan pengendalian inflasi serentak sesumsel yang telah kita lakukan bersama-sama dan kita bersyukur dapat mengendalikan inflasi di Sumatera Selatan. Juga ada gerakan pasar murah serentak sesumsel yang setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis warga masyarakat bisa belanja murah di bawah harga pasaran. Gerakan bedah rumah se-Sumatera Selatan juga membangun lebih dari 8.391 rumah se-Sumatera Selatan. Ini juga menjadi kekuatan kita untuk bisa memperbaiki rumah tidak layak huni. Juga gerakan pembangunan sanitasi serentak sesumsel membangun 6.811 sanitasi WC milik warga masyarakat sehingga menjadi sanitasi yang layak. Begitu juga gerakan penanganan stunting serentak sesumsel terus kita galakkan, juga gerakan perlindungan tenaga informal, tenaga rentan se-Sumatera Selatan juga kita lakukan untuk melindungi keluarga pekerja rentan atau keluarga pekerja informal. Gerakan serentak sertifikasi elektronik juga kita lakukan, juga gerakan pelayanan KB serentak, kemudian gerakan mudik serentak, dan juga gerakan-gerakan lain. Ini merupakan kekuatan kita untuk bergerak bersama, bergerak serentak, melakukan kebersamaan dan menjadi kekuatan yang utama bagi Sumatera Selatan untuk terus membangun, memajukan Sumatera Selatan agar lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kekuatan kebersamaan kita, daerah zero konflik, daerah yang toleran, daerah yang aman damai di Sumatera Selatan itu perlu terus kita pelihara dan kita jaga agar seluruh aktivitas yang ada di Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita semua dapat hidup rukun dan damai. Ini merupakan kekuatan, provinsi kita merupakan provinsi yang besar, provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar,
dan ini menjadi kekuatan pembangunan kita untuk bisa mewujudkan kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Nikmatnya ketupat dibungkus daun pandan. Tak hanya nikmat tapi juga wangi. Hari ini kita berkorban, mari jemput pahala dengan berbagi. Setiap pagi sholat duha, kita beribadah dengan gembira. Selamat merayakan Idul Adha dengan berkurban untuk keluarga dan saudara. Sekali lagi selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu memberkahi, melindungi kita semua. Semoga seluruh warga masyarakat kita, seluruh warga bangsa kita selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk, lindungan, kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang beribadah haji pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan, semoga diberikan haji yang mabrur, diberikan kelancaran, dan semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersatu padu, terus bersama-sama menjaga dan membangun daerah tercinta kita, Sumatera Selatan. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul-Adha rahimakumullah. Demikian seluruh rangkaian pengantar sholat Idul-Adha 1445 Hijriah, dan tiba saatnya bagi kita semua untuk menunaikan sholat Idul-Adha secara khusyuk dan hikmat. Berkenan selaku imam sholat yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Adnan Mahfur MH Al-Hafiz, selaku khotib yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Mas Agus Haji Ahmad Fatoni Husin Umri MSI, dan bertindak selaku Bilal Saudara Muhammad Rizki. Mohon berkenan pada saat nanti kepada nama petugas yang telah kami sebutkan dengan hormat kami serahkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin, dan kami akhiri dengan satu ungkapan, usikum wa nafsi bitaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة سنة العيد الأضحى رحيمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي الملك الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijri pada pagi hari yang penuh barokah ini, selaku khatib disampaikan wasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selalu dapat mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, duyufur rahman, mereka saat ini telah berkumpul melaksanakan wukuf di padang Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Perjalanan haji yang mereka tunaikan bukanlah untuk berrekreasi dan bisnis, akan tetapi untuk mendapatkan hikmah dan tujuan mulia. Semoga ibadah haji yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bila ibadah haji yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan desain yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka ia akan mudah rusak dan tidak akan memberi manfaat bagi yang melaksanakannya. Apabila dengan niat dan cara yang benar dalam melaksanakan ritual-ritual haji dan menjalankan memaknai hakikat haji, maka akan diperoleh, yaitu menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mulai hari ini tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah. 13 Zulhijjah merupakan hari tasyrik. Kita hiasi dengan takbir. Karena takbir adalah syiar Islam. Syiar kita dalam merayakan hari raya. Syiar ketika dalam azan, iqamah dan salat. Syiar dalam berjihad. Syiar dalam perjuangan dan kalimat pertama yang kita perdengarkan kepada anak-anak kita yang baru lahir ke dunia ini. Ikrar takbir mampu menanamkan rasa keimanan, menguatkan keyakinan bahwa semua kekuatan, semua kekayaan, semua kekuasaan adalah kecil di hadapan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Itulah dalam berbagai aktivitas, ritual, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini menjadi amalan utama selama berhaji. Ketika menaiki bukit Safa dan Marwah, ketika saat wukuf di padang Arafah, dalam perjalanan mulai dari Indonesia sampai tiba di kota Mekah dan Madinah, tidak putus-putusnya kita melantunkan kalimat talbiyah tersebut. Maka seorang yang melaksanakan ibadah haji haruslah menghayati dan mampu mengambil hakikat setiap rangkaian ibadah haji yang dilakukannya. Sehingga akan menghasilkan yang selama ini kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah bagian dari orang Islam. Saudara-saudaraku seiman, ketahuilah perjalanan haji yang kita lakukan adalah untuk mendidik kita menjadi seorang hamba, untuk patuh dan tunduk kepada syariat Allah. Sami'na wa ata'na akan segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala secara totalitas tanpa meragukan sedikit pun juga. Haji yang mengandung arti menyengaja menuju Baitullah. Makna yang lebih dalam lagi, orang yang berhaji sudah siap mati di jalan Allah dengan cara menegakkan pedoman-pedoman dan aturan-aturan Allah. Bahkan siap mati dalam situasi dan kondisi bagaimanapun untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahalatan falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan, lalu dia tidak berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memerintahkan saudara-saudaraku sekalian, kepada kita semua untuk menyegerakan melaksanakan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sisi lain, sebelum kita melaksanakan menunaikan ibadah haji, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan istita'ah di dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahi 'alan nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemampuan di sini dimaksudkan adalah sebelum kita menunaikan ibadah haji, kita harus memiliki kemampuan ilmiah, yakni kemampuan ilmu manasik haji, baik secara syariat dan hakikat. Juga memiliki kemampuan maliyah, harta yang halal, kemampuan badaniyah, kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kemampuan yang dimiliki, ketika kita melakukan ritual haji, maka kita tidak akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan melakukan amalan yang sia-sia ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hajj ayat 26, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an la tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberi tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 35 Allah katakan dan ingatkan kepada kita semua, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fazuqul azab bima kuntum takfurun. Artinya, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah berkata ketika beliau melakukan ritual ibadah haji saat melempar jumrah dan mencium Hajarul Aswad. Beliau berkata, aku tahu engkau hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Jika bukan karena aku telah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Khalifah Umar ibn al-Khattab sangat memahami ritual haji yang ia kerjakan, bahwa tujuan utama mencium Hajarul Aswad adalah untuk tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, untuk menjadi pelajaran kita semua, mengapa di samping Baitullah, di samping Ka'bah, diabadikan Allah tapak kaki, makam, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hal ini agar menjadi ingatan yang kuat bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan hal tersebut untuk menjadi ingatan yang kuat bagi kita semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah jelaskan, wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan ambillah, jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat, tempat ingat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan sujud. Saudara-saudaraku sekalian, hal ini agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai contoh, bukti ketika iman dijadikan junjungan, ketika Allah dijadikan satu-satunya tujuan hidup, maka kemenangan akan diperoleh, kebahagiaan akan didapat. Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan ketika kita dalam menjalani ritual haji, menunaikan ibadah haji, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum
aba'akum au ashadda dzikra. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan kamu berzikir mengingat Allah lebih banyak dari itu. Semoga orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, seluruh hidupnya totalitas hanya untuk Allah, seluruh aktivitas yang dikerjakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, sepulang saudara-saudara kita melakukan ibadah haji, akan semakin banyak di negeri ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senang berbuat kebaikan, orang-orang yang tidak suka melakukan kerusakan, orang-orang yang selalu mentaati dan menegakkan keadilan, dan orang-orang yang dapat menjadikan dirinya menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya orang yang sepulang menunaikan ibadah haji, ketika kembali ke kotanya, ke negerinya masing-masing, ia akan memperoleh gelar haji yang mabrur. Al-hajjal mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dinamai juga Idul Nahar. Artinya hari raya penyembelihan atau pengorbanan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang dialami, yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika cintanya kepada sang anak bersemai indah bagai bunga di musim semi. Setelah lama diminta dan dinanti, tapi Allah menginginkan hati hambanya kosong dari kecintaan semu. Allah uji Ibrahim dengan memerintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Ibrahim yang memerintahkan mimpinya menceritakan mimpinya kepada putranya. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil malam anni asbahuka panzur madza tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sebuah jawaban dari anak yang soleh, yang dididik oleh bapak yang soleh, yang jawabannya tidak dikarang-karang, keluar dari lisan mulia. Jawaban kepasrahan dan keberanian yang penuh dengan kepastian, sehingga menjadi motivasi yang menguatkan. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita akan cinta yang tulus hanya karena Allah. Dan dengan etika yang santun, syarat akan integritas, tentunya yang berdiri di atas spiritualitas yang kokoh, maka akan melahirkan keberanian yang benar. Selanjutnya, pertolongan Allah akan datang untuk memperoleh kemenangan. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang memilih berkomitmen hidupnya di jalan Allah. Kekuasaan, kekayaan, keluarga tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam melakukan pengorbanan
dengan apa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya kisah tersebut hingga diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dianjurkannya bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih kurban, baik itu domba, sapi atau onta. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa kurban kambing, sapi dan onta adalah sebagai simbol sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti secara lahir dalam kehidupan kita. Akan tetapi ada makna yang tersirat di balik penyembelihan domba atau onta yang lebih agung, yaitu menghadirkan makna pentingnya pengorbanan dengan mencontoh kisah agung yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya pengorbanan yang kita butuhkan tidak sekedar menyembelih kambing, sapi dan onta, akan tetapi memahami dan merasakan makna di balik kisah Nabi Ibrahim adalah hal yang amat penting, yaitu makna berkorban. Dalam arti memberikan apa saja yang diberikan Allah kepada kita dari yang kita banggakan dan kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sungguh alangkah kecilnya kambing bagi seorang jutawan dan sungguh alangkah sederhananya seekor sapi bagi seorang pejabat tinggi. Akan tetapi melangkah menuju pemahaman kurban yang lebih bermakna adalah hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Berkorban hakikatnya adalah mengabadikan nikmat. Anda yang punya jabatan, jika Anda menginginkan jabatan Anda adalah jabatan yang bakal abadi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, maka relakan jabatan yang Anda cintai itu untuk Allah. Pergunakanlah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk yang Allah ridhai. Amar ma'ruf nahi munkar, menghentikan kejahatan, kemaksiatan dan kemunkaran. Semoga dengan pengorbanan jabatan yang Anda miliki, Anda akan mendapatkan kemuliaan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Anda juga adalah orang yang kaya, yang dikaruniai oleh Allah dengan harta yang berlimpah ruah. Sungguh itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada Anda. Maka jangan sampai nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala akan sirna begitu saja. Jangan sampai nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada Anda tidak bisa Anda lihat kelak di surga. Maka abadikanlah nikmat tersebut dengan cara berkorban. Jadikanlah harta Anda adalah harta yang bakal menemani Anda di alam barzah dan bakal menemani Anda kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah harta tersebut untuk yang Allah ridhoi. Ada masjid yang harus Anda bangun, ada pesantren yang harus Anda perhatikan, ada madrasah yang harus Anda benahi, ada yatim piatu yang harus Anda bantu, dan ada fakir miskin yang harus Anda santuni. Itulah makna pengorbanan dan perjuangan bagi Anda, wahai orang-orang yang kaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Anda, hai orang-orang yang berilmu. Anda harus punya pengorbanan. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan-rombongan para pejuang-pejuang yang berkorban dengan jabatan dan kekayaan mereka. Di depan Anda masih banyak umat yang membutuhkan ilmu dan bimbingan serta suri teladan. Maka wahai para ahli ilmu, saat ini dan detik ini kita berkorban dan berjuang dengan ilmu kita, dengan mendidik umat serta menjadi suri teladan yang baik bagi mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para kaum fakir miskin, du'afa, orang-orang yang tertindas saat ini. Bagi Anda, ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang amat agung. Ketabahan dan kesabaran Anda adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Tetaplah Anda takut dengan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kepakiran lalu Anda tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai kesengsaraan di dunia adalah awal kesengsaraan nanti di akhirat.
Senantiasalah tabah dan sabar, karena sesungguhnya ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang tidak ada tanda bandingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesusahan serta kepakiran baik di dunia maupun di akhirat. Mari berjuang dan berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Berkorbanlah dengan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuai kemuliaan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruk, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حثنا على التعليم وأمرنا أن نقوم للأمم بإرشاد وتبحيم ونقدم لأجل التحية والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه